Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman ya, kali ini di hadapan kita sudah ada proyektor kembali ya. Di mana terlihat dari bentukannya ini seperti ini. Ini jelas sama dengan brand lain. Kalau di luar negeri sana ada Everycom kalau nggak salah ya. Dan di kita di lokal itu ada Nextcam 9850 kalau nggak salah juga ya. Dia dijual di harga 4 juta lebih dikitan ya. Yang membedakan kalau yang Amoy ini atau X9 atau AAO ini sama saja, dia sistem operasinya ya. Kalau yang lain itu masih Androidan ya, jadi belum sertifikasi Netflix. Kalau yang ini tuh sudah sistem Linux ya. Jadi kalau untuk Netflix dia gambarnya sudah dijamin full HD punya. Kalau yang lain itu biasanya jangankan 720, biasanya 480 aja. Jadi gambarnya itu pasti burik ya. Dan kalau di sini kita bisa melihat ada tipenya X9 dan di bagian bawah-bawahnya itu selling point-nya ya. Ada 1080 untuk native-nya, auto keystone, Bluetooth dan juga sudah Dolby Audio. Beralih ke sisi bagian belakang ini juga sama, simple aja, ada tulisan screenless TV aja ya karena namanya proyektor ya. Jadi nggak perlu yang besar-besar untuk menghasilkan proyeksi atau layar yang besar. Dan di bagian sisi sebelahnya baru kita melihat ada beberapa spesifikasi yang diunggulkan juga ya. Yang rata-rata tulisannya itu Cina. Cuman yang kita tahu di sini jelas ada dimensinya dan juga voltasenya. Oke. Untuk ANSI lumennya tidak dijelaskan di proyektor ini. Cuman yang sudah diperiksa atau yang sudah dites oleh channel-channel luar dan channel lokal yang lokal yang Nextcam-nya itu 800 kurang lebih ANSI lumen ya, di harga 4 jutaan itu sudah sangat-sangat terang ya, dan itu real. Oke, kita langsung cek kelengkapan. Oke, kita dapat kabel HDMI ya. Oke, ini nggak usah dibuka. Dapat kabel AUX ketemu RCA. Ini jarang-jarang ya sebuah proyektor ngasih kayak ginian. Nggak banyak sih, cuman ada aja, dan salah satunya AAU ini. Kabel power yang saya suka ya karena tidak perlu ada adapter lagi, dan kualitas kabel powernya ini tebal, bagus, nggak abal-abal. Masih dapat kain pembersih ya untuk di lensa. Remote-nya mantap seperti ini ya. Ini berbeda dengan remote konvensional proyektor pada umumnya. Dia karena sudah sertifikasi Linux, jadi ada shortcut untuk Netflix-nya dan juga Prime Video. Oke, kalau yang Androidan pasti nggak ada ya, karena yang namanya juga nggak resmi. Inilah dia desain dari proyektornya sendiri ya, terlihat ini di tangan saya. Ukurannya tidak kecil ya, ini cukup besar ya, karena memang sudah ANSI lumennya yang tinggi. Jadi kalau otomatis kalau ANSI lumen tinggi itu biasanya ya ukuran proyektornya juga nggak kecil ya. Di bagian depan kita bisa lihat lensanya yang cukup besar juga. Ini ada kameranya yang mana untuk auto fokus dan auto keystone-nya juga. Bagian depan ini ada kainnya ya, atau fabrik warna abu-abu dibalut dengan warna putih. Di sisi bagian kanan ini kita bisa lihat ada beberapa lubang yang lumayan banyak ya, gunanya seperti biasa untuk mengademin atau ventilasi. Dan di sisi satunya jauh lebih banyak sekarang lubangnya ya. Oke, jadi sebenarnya untuk sisi kanan dan kiri itu minimalis, hanya ada lubang-lubang saja. Baru di bagian belakang kita bisa lihat ada beberapa inputnya ya. Sudah ada 2 untuk USB-nya dan juga HDMI juga sudah ada 2. Ada port untuk audio tambahan ya, dan ini untuk biasanya IR remote-nya ya. Dan ini untuk kabel powernya sendiri ya. Sementara di bagian sininya kosong ya. Yang intinya kipas dan speakernya itu di antara sebelah kiri dan kanan ya. Di bagian atas kita hanya bisa melihat ada satu tombol ya. Ini adalah tombol power. Oke, mantap. Ini warnanya silver. Oke, ada lekukan apa ya? Variasi sih menurut saya ini ya. Jadi bukan gunanya untuk apa gitu ya. Yang jelas ini ciri khasnya seperti ini. Dan di bagian bawah ini kita bisa melihat ada ini seperti biasa ya, untuk meninggikan atau menurunkan ya, mendengak gitu. Dan ini masih ada tambahan mounting untuk tripod juga. Baru kita bisa lihat di sini ada filternya yang harusnya sih tinggal ditarik. Oke, seperti ini ya. Oke, masih new, jadi keras ya. Lumayan besar filternya. Oke, mantap. Jadi kalau sudah lama dan agak kotor bisa dibuka untuk dibersihkan. Oke. Baik, jadi kesimpulan secara bobot dan build quality ini lumayan
padat ya, bobotnya lumayan berada juga. Maksudnya lumayan berat ya karena memang ukurannya lumayan besar juga dan tidak ringkih, intinya itu ya. Wajar karena proyektor 4 jutaan kalau masih ringkih ya sangat disayangkan ya. Kalau di atas ini, di kamera ini nggak kelihatan lekukannya ya karena exposure lampu kita ya. Yang jelas ini tadi variasinya ini cakep ya. Walaupun tidak ada guna, cuman ya menambah kesan keren aja gitu. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan coba langsung nyalakan. Dan ini sudah kita nyalakan dan di sini terdengar suara kipasnya. Jadi kalau teman-teman berharap suara kipas yang senyap, ya bukan di proyektor ini. Ini adalah proyektor LCD, jadi suara kipas yang lumayan kencang seperti ini harus diwajarkan ya. Oke, dan hasil proyeksinya seperti ini teman-teman. Oke. Ini adalah tampilannya untuk sebuah Linux system. Dan ini terlihat sangat-sangat simple sekali dibanding Androidan juga, ini lebih simple ya. Apalagi dibanding Google TV. Oke. Seperti ini dia ada beberapa rekomendasi film. Ada Netflix juga di bawah, YouTube Prime ya. Oke, di bawahnya juga masih ada rekomendasi lagi di bawah. Oke, jadi hanya seperti ini. Di bagian atas ada remote control dan ada pengaturan Wi-Fi-nya ya. Untuk menu pengaturannya di bagian sini. Oke, dan ini ruangan masih terang benderang ya. Yang sudah dites ANSI lumen realnya itu sanggup sampai 700 lebih bahkan 800 ANSI lumen. Wajar kalau di ruangan terang ini masih terlihat jelas. Oke, dan di sini ada mode picture-nya. Ada auto keystone, manual keystone juga. Ada zoom-nya ya. Oke, kita maksimalkan lagi. Keystone correction, autofocus. Oke, ini sih pengaturan standar. Yang saya cari itu adalah pengaturan gambar. Oke, mantap. Ini ada di sini. Oke, ini standar seperti ini. Ada contohnya juga videonya ya. Ada game, dia sedikit lebih redup, tapi biasanya lebih low input lag ya. Oke, user. Oke, ini bekas kita atur-atur seperti ini. Ini menarik. Karena apa menariknya ya? Biasanya 100% itu hanya putih aja kayak lampu yang nggak ada, pokoknya nggak ada warnanya. Tapi ini di set sampai 100, dia tetap tajam. Intinya ini baru saya temuin proyektor, terbilang proyektor murah ya, budget. Tapi diatur brightness-nya sampai 100% seperti ini. Warnanya dia masih tetap ada, masih keluar, mantap ya. BenQ saja yang harganya puluhan juta itu kalau digedein, sudah kita coba walaupun tidak ada videonya, itu kita gedein brightness-nya itu putih. Jadinya nggak enak ditonton ya, sekedar terangnya aja tapi nggak nyaman banget ya. Kalau ini bener-bener wah dah pokoknya. Oke, Cinema lebih redup, agak soft juga dan agak kekuningan warnanya ya. Oke, ini sport dia lebih ke biru-biruan hasilnya. Warnanya juga lebih meningkat. Vivid agak kehijauan ya. Dan standar ini seperti ini ya. Namanya standar, tidak terlalu terang dan juga warnanya agak sedikit soft ya. Oke, ini kembali ke game dan ini user. Oke, mantap, terang banget. Oke, kita dimodekan standar saja. Di sini ada color temperature dan juga noise reduction ya. Oke, lumayan komplit untuk sebuah proyektor LCD di harga murah dengan sistem Linux ya. Ada brightness mode-nya, ada normal, ada energi. Oke, kita normal ya. Sound mode-nya ada, lah sound mode kok ada vivid ya. Mungkin ini aneh ya, vivid makan gambar ya. Ada movie, musik, news, sport. Ini wajar, semuanya benar di bawahnya. Kecuali yang vividnya ini agak aneh untuk mode suara. Oke, ada auto volume. Oke, jadi di ruangan terang dengan sistem Linux, dengan pengaturan yang cukup komplit, ini lumayan mantap ya. Kita akan coba langsung tes kualitas gambar di YouTube tentu. Oke, baik ya. Terlihat di sini warnanya cukup keluar ya, walaupun keadaan masih terang seperti ini. Dan kalau kita cek sanggup sampai formatnya berapa? Oke, di sini maksimal 1080. Ya, ini sama seperti OneBoy ya, nggak semua media, terutama YouTube itu dia nggak sanggup ya. Kecuali di LP punya yang harganya mahal-mahal di sini kayak BenQ kemarin ya, tapi memang harganya mahal itu BenQ. Jadi di YouTube aja dia sanggup 4K gitu dijalankannya ya. Untuk warnanya juga lumayan akurat. Dan ini kita akan coba atur apakah di bagian mode seperti ini bisa kita
atur gambar. Oke, bisa ya. Ini mantap. Di sini bisa kita lihat. Nah, untuk vivid lebih hijau, sport, cinema, game, user. Nah, ini user yang brightness-nya sudah 100 tadi, tapi masih terlihat warnanya oke. Mantap. Oke, jadi balik lagi ke standar aja ya, biar lebih standar. Oke, intinya kalau untuk ruangan terang ya, ini kondisi proyeksinya sekitar 70 in di jarak 2 meter ya, kurang lebih 2 meter, lebih dikit kayaknya. Dan oke, cukup bisa dinikmati, ketajamannya juga sudah lumayan. Oke, kita akan coba matikan lampu. Oke, terasa warnanya lebih keluar lagi ya, karena sejatinya proyektor itu kalau kondisi lebih redup akan lebih baik kualitas gambarnya. Ini layaknya nonton TV LED. Oke, kita akan coba tes kualitas black levelnya. Oke, baik ya, kalau di kamera ini terlihat sempurna banget untuk kualitas blacknya. Cuman kalau dilihat mata secara langsung masih ada keabu-abuan ya. Cuman memang keabu-abuannya nggak parah banget dan hampir rata di segala sisi, kiri, kanan, atas, bawah itu hampir mendekati black untuk abu-abuannya. Dan ini salah satu juga lebih lebih mendekati proyektor LED lagi, proyektor DLP untuk kualitas blacknya. Jadi kalau untuk nonton movie, saya rasa ini salah satu proyektor yang bisa dinikmati nonton movie berlama-lama, terutama adegan gelap ya. Oke, nah terlihat di sini sedikit keabu-abuan ya antara si tongkatnya itu dengan ininya sekelilingnya. Nah tuh sedikit terlihat ya, agak keabu-abuan, tidak hitam sempurna, cuman bisa dimaklumi. Oke, sekarang kita akan coba tes kualitas audio. Oke, seperti itu ya untuk kualitas audionya, dan memang cukup lantang, keras ya di volumenya. Maksimal tadi dan lumayan agak mencekik kalau misalkan di volume maksimal atau 100%. Treble-nya itu agak sedikit menusuk. Cuman kalau untuk loudness-nya ini benar-benar mantap ya. Jadi saran saya sekitar 80% aja sudah cukup, jadi tidak akan menusuk telinga kita ya. Kalau untuk bassnya ini cenderung B aja atau tipis ya, nggak bisa dipungkiri. Kalau pengen kualitas audio yang mumpuni ya harus ditambah audio tambahan, speaker bluetooth atau speaker aktif tentu ya. Oke, jadi intinya seperti itu teman-teman ya untuk kualitas dari proyektor Amoy atau AAO ini. Secara garis besar di harga di bawah 5 juta, saya rasa ini masih sangat-sangat worth it. Terlebih lagi ada fitur Linux sistemnya, dan itu sudah pasti untuk Netflix-nya bisa sampai Full HD, tidak seperti proyektor-proyektor yang masih Android-Androidan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.